Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis akan menjelaskan materi tentang petani tetap produktif di musim kemarau. Saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi ini. Ya, terima kasih kepada rekan saya telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materinya. Sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah sentra produksi pertanian terdampak musim kemarau, tetapi kekeringan tak menyurutkan petani Indonesia untuk berproduksi padi. Sejumlah langkah strategis turut dijelaskan oleh Kementerian Pertanian untuk memastikan petani tetap bisa tanam dan panen di segala musim. Perhatian besar yang diberikan kepada Kementan melalui sejumlah langkah strategis untuk menyaksikan bahwa kekeringan bukanlah halangan tetapi kesempatan, di mana seluruh pejabat kementerian harus turun membantu petani mencari sumber air, mempertahankan pertanian dan bisa tetap panen. Musim kering selayaknya tidak menjadi halangan untuk produksi, bahwa musim kemarau bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jika dikelola dengan baik. Musim kemarau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin karena hama lebih sedikit, sinar matahari cukup baik untuk fotosintesis dan proses pengeringan. Jika kualitas gabah lebih baik dan biaya produksi juga bisa ditekan. Selanjutnya saya akan memberikan kepada rekan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, kemarau juga merupakan kesempatan untuk mendorong perluasan areal tanam baru. Untuk itu, Kementan mendorong program pertanam padi tidak hanya memanfaatkan lahan sawah, tapi juga mengoptimalkan lahan rawa dan kering pada musim kemarau. Rawa yang semula tinggi air hingga 1 meter, pada musim kering turun menjadi 20-30 cm. Lahan rawa sebagai lahan suboptimal memiliki potensi luas sekitar 12,3 juta hektar. Namun pemanfaatannya belum optimal. Dari potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 4,5 juta hektar atau sekitar 36,8% untuk produksi pertanian. Sementara itu, luas lahan kering di Indonesia juga sangat besar, yakni 28,5 juta hektar, termasuk ladang, tegalan dan lahan yang tidak diusahakan menjadi perluasan area tanam baru. Baik, saya akan memberikan kepada rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Kementan juga membentuk tim khusus yang secara langsung terjun ke lapangan untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak melakukan pemetaan dan mitigasi terhadap daerah sentara produksi pertanian pihak terkait, antara lain TNI, Kementerian PUPR, serta Kementerian Daerah setempat dalam memetakan permasalahan negosiasi pengolahan air dan edari bendungan, serta terlibat langsung melaksanakan pengawalan giring sesuai jadwal yang telah disepakati. Kemudian juga turut mengapresiasi sejumlah teknologi adaptasi untuk mengurangi dampak kekeringan, diantaranya adalah penerapan biopori dan sejumlah suntik. Pembuatan lubang biopori selain untuk mengatasi terjadinya banjir dengan membuat air hujan cepat meresap ke dalam tanah, juga membuat tanah tidak cepat kering dan kehilangan air pada saat musim kemarau. Sementara pembuatan sumur suntik diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pengairan dan saat memasuki musim kemarau, terutama pada sawah tanah hujan. Selanjutnya saya akan memberikan materi kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan meneruskan materi dari rekan saya. Dengan langkah tersebut, Kementan optimis produktivitas pada tetap dijaga untuk memenuhi kebutuhan nasional. Data di BNPB Kementan menunjukkan bahwa dampak kekeringan bisa diminimalisir dari 10 juta hektar luas tanam padi periode Januari sampai Agustus 2018. Luas areal yang kekeringan hanya 135.000 hektar atau 1,37%. Itu sudah termasuk yang terkena pusok atau gadal yang hanya 0,26% atau 26,436 hektar dari total luas tanam. Terima kasih. Selamat siang. Saya perkenalkan, nama saya Intan Saraswati. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan membawa suatu materi, yaitu sistem pertanian terpadu. Apa sih itu sistem pertanian terpadu? Sistem pertanian terpadu adalah sistem integrasi pertanian yang menggabungkan beberapa sektor seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, serta perikanan sebagai solusi untuk meningkatkan
produktivitas, lahan, dan konservasi lingkungan. Sistem pertanian terpadu dapat menghasilkan 4 produk atau yang dikenal dengan 4F, yaitu mineral, fuel, fertilizer, feed, dan food. Kalau fuel itu bahan bakar, pupuk itu fertilizer, pakan ternak itu feed, serta makanan itu food. Produk tersebut merupakan kebutuhan dasar dalam menjalankan usaha pertanian dan usaha peternakan, sehingga akan menciptakan usaha yang berkelanjutan serta mengurangi pengeluaran dari luar. Sistem pertanian terpadu dibuat untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan serta mengurangi pengeluaran dari luar. Sistem ini diharapkan dapat menghasilkan pakan yang murah, sumber energi terbarukan berupa biogas, dan pupuk organik yang dapat dimanfaatkan oleh usaha pertanian. Keuntungan yang diperoleh dari sistem pertanian terpadu ini adalah terjadinya peningkatan keluaran output yang lebih bervariasi. Selain itu, secara ekonomi, sistem pertanian terpadu memiliki keuntungan lainnya, yaitu memperkecil risiko kegagalan panen, dan jika terjadi gagal atau penurunan panen dari salah satu komponen, masih dapat ditutupi oleh adanya komponen lainnya. Serta dapat meningkatkan pendapatan pertanian, sehingga input yang diberikan akan menghasilkan output yang lebih bervariasi dan berkelanjutan. Sistem pertanian terpadu berfungsi sebagai penghasil jasa yang tidak tampak nyata, terutama dalam hasil stabilitas kualitas lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, saya persilahkan pada Heti untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Hedi Sulaiha. Saya ingin bertanya, apa saja sih kendala yang dihadapi dalam pembangunan sistem pertanian di Indonesia? Oke, saya langsung akan menjawab pertanyaan dari Heti. Apa saja kendala dalam pembangunan sistem pertanian di Indonesia ini? Yaitu yang pertama, belum banyak petani yang belum paham tentang sistem pertanian terpadu ini. Selain itu, tingkat dan hasil produktivitas sistem pertanian terpadu ini belum meyakinkan petani pada umumnya. Model sistem pertanian terpadu yang dikembangkan ini belum sesuai dengan ekosistem yang ada di Indonesia. Keberadaannya belum sepenuhnya diperhatikan oleh petani, sehingga kurang berkembang di Indonesia saat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurisa. Saya ingin bertanya, kenapa sih kita harus menerapkan sistem pertanian terpadu? Oke, kenapa kita harus menerapkan sistem pertanian terpadu? Karena sistem pertanian terpadu ini dapat menjaga keseimbangan ekonomi yang di dalamnya, sehingga aliran nutrisi dan energi dapat berimbang. Selain itu, keseimbangan energi tersebut dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan. Itu tadi jawaban kenapa pertanian sistem pertanian terpadu harus. Baik, saya akan bertanya. Nama saya Sabda. Apa komponen dalam sistem pertanian terpadu yang berintegrasi? Oke, saya akan menjawab Sabda. Tadi apa saja komponen yang sistem pertanian terpadu yang akan berintegrasi? Itu ada yang komponen-komponennya itu antara lain ada manusia, peternakan, tanaman, dan perikanan. Keempat komponen tersebut saling berintegrasi. Baik, saya akan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Savitri. Oke, saya ingin bertanya, bisa berikan contoh bahwa pertanian itu sudah termasuk ke dalam sistem pertanian terpadu? Oke, contoh bahwa pertanian itu termasuk sistem pertanian terpadu, yaitu pertanian tersebut di mana dalam proses pengolahan pertanian itu terdapat pengolahan peternakan, perikanan, perikanan di dalam itu. Kalau ada beberapa sektor tersebut pertanian dapat dikatakan bahwa pertanian tersebut masuk dalam kategori pertanian terpadu. Oke, itulah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.